Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nur Sofa. Di sini di mata pelajaran Produk Kreatif dan KWU, di mana kita masuk ke KD 3.6, yaitu tentang menerapkan atau penerapan produksi dan layanan usaha. Dan kali ini kita akan membahas tentang penerapan produksi. Kita lanjut. Nah, di sini penerapan produksi adalah merupakan implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya, ya, khususnya pada perencanaan produksi. Setelah membuat perencanaan produksi, mulai dari gagasan sampai desain final, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji pasar, ya kan? Jadi gini, kalau kita mau melakukan produksi, kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu nih, ya. Perencanaan produksi itu baik itu kita dari bahan bakunya, kita harus survei dulu, ya. Kemudian desain produknya seperti apa gitu. Itu semua harus direncanakan. Jadi mulai dari gagasan kita membuat produk usaha kita sampai desain final itu harus direncanakan. Setelah kita rencanakan, barulah kita lanjutkan dengan uji pasar. Kita melakukan uji pasar ke pasar, ya. Nah, di sini kita akan melakukan promosi ataupun memperkenalkan produk kita. Ya, jika respon pasar itu menunjukkan respon yang positif, maka kita akan melanjutkannya dengan melakukan produksi seperti itu. Jadi melakukan produksi itu tidak ujuk-ujuk kita membuat usaha kemudian kita produksi itu barang gitu, tapi ternyata kita harus merencanakan semuanya dengan baik, dengan rapi, kemudian kita uji ke pasar. Kalau ternyata di pasar itu mendapatkan respon yang baik, barulah kita akan melakukan produksi seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini, ya, sebelum memulai produksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya kan? Yang pertama, persiapkan kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Misalkan nih, ya, dicontohkan. Di sini kita akan membuat bahan baku es agar-agar, ya, jelly. Maka di sini kan jenis produksinya apa nih? Es agar-agar jelly. Jumlah produksinya 3 gelas atau 3 cup. Dengan ukuran berapa? 250 mili, seperti itu. Kemudian di sini nih kita nomor 1, 2, 3, nama bahannya apa, ukurannya berapa, mereknya apa. Itu bahan bakunya kita buat perencanaannya. Ini yang disebut dengan perencanaannya, ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, nah di sini untuk yang kedua, mempersiapkan bagan alur. Mempersiapkan bagan alur tahap produksi. Dalam produksi tentu ada tahapannya. Yang pertama di sini kan belanja bahan bakunya dari mana, kita harus mengecek, ya. Kemudian pengukuran bahannya yang akan kita buat sebagai produk itu seperti apa, kemudian pengolahannya itu bagaimana, siapa yang mengerjakan, kemudian penyajiannya itu seperti apa. Ini adalah merupakan proses alurnya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini untuk yang ketiga, menyiapkan standar aplikasi dan terinci gitu kan, meliputi hal-hal apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab gitu. Kayak misalkan di sini nih, jadi ini harus dibahas dalam perencanaan. Hal-hal yang dikerjakan itu apa, pihak yang mengerjakan itu siapa, cara mengerjakannya itu seperti apa, waktu pengerjaannya itu berapa menit gitu atau berapa jam, alat yang dibutuhkan itu apa aja. Semuanya itu harus direncanakan dan ditulis secara detail, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini yang keempat, menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Setelah semua yang tadi itu tercatat, ya, barulah kita menyiapkan perekrutan karyawan. Misalkan nih perekrutan karyawannya sudah
Maka tinggal kita melatih karyawan agar bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan SOP, ya, sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian yang kelima baru menyiapkan pelengkapan produksi, hal-hal lain yang sebagai penunjang, kayak misalkan kemasan produk, ya, kemudian tulisan di kemasan dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, di sini perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Yang pertama nih, kemasan produk sebagai pelengkap produksi, ya kan? Salah satu cara untuk mengenalkan produk usaha kita kepada orang lain itu dengan kemasan yang menarik, ya. Sehingga kita harus membuat kemasan yang menarik, yang berbeda dari yang lain, sehingga membuat minat konsumen membeli produk kita, gitu. Tujuan yang pertamanya sih sebenarnya melindungi produk, ya kan? Dengan adanya kemasan itu kan terlindungi, ya, baik dari goresan, cacat atau membuat produk menjadi rusak. Kemudian daya tarik yang tadi saya bilang. Nah, yang namanya daya tarik itu penting, ya. Jadi membuat perusahaan itu harus melakukan riset terlebih dahulu nih dengan membuat desain tersebut, ya kan? Seperti warnanya, hurufnya, pilihan desainnya dan seterusnya itu agar menarik pembeli atau konsumen. Kemudian yang berikutnya identitas produk. Nah, alangkah lebih baiknya produk kita tuh punya identitas, ya. Ini penting sekali karena di situ kita memberikan informasi, ini loh produk saya, seperti ini loh merek saya, gitu. Sehingga di sini identitas itu sangat penting nih. Karena dengan identitas seorang konsumen akan mau membeli, ya, seperti mereknya, kemudian manfaatnya, komposisinya, tanggal kadaluarsanya, tanggal produksinya, cara pembuatannya, penyajiannya, semuanya harus lengkap. Ketika semua itu lengkap, itu menyebabkan para konsumen itu yakin dengan produk kita, gitu, sehingga mau membeli. Kalau misalkan nih tidak ada komposisinya, tidak ada tanggal kadaluarsanya, kita riskan, ya, takut buat membeli produk itu. Lah, ini komposisinya dari apa, cara membuatnya seperti apa, gitu kan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mendukung keputusan belanja. Desain kemasan dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk belanja seperti yang tadi saya ungkapkan. Kemudian di sini diferensial. Nah, kemasan produk yang menarik, yang cantik dan berbeda dari produk lain itu akan menjadikan kita berbeda dan kita memiliki identitas. Nah, seperti itu penjelasannya. Jika belum paham, silakan boleh WA saya, ya. Maaf saya menggunakan video yang saya rekam agar mudah diupload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.